Makanya juga selalu saya bilang bahwa kerennya tahu di anak milenial, bahwa tidak keren anak milenial. Indonesia akan menghadapi masalah yang paling berat. Pemuda, pemerintah, memang zamannya kolaborasi, kakak. Betul. Dan zamannya memang sudah harus kolaborasi. Semuanya tidak bisa diselesaikan sendiri. Kalau ngotot mau selesaikan apa-apa sendiri, pemerintah ngotot selesaikan ini urusan pandemi sendiri, akhirnya kacau, ya. Karena banyak elemen, banyak orang yang harus kita libatkan. Dengan adanya pandemi ini membuat kita sebagai anak muda mempunyai tekanan yang luar biasa. Tetapi gara-gara tekanan yang luar biasa, kita juga memunculkan respon yang luar biasa. Nah, saya kira salah satu ciri khas anak muda hari ini adalah yang dibutuhkan zaman adalah pemuda yang selalu mau relearn. Artinya dia mau selalu belajar. Karena perubahan era ini begitu cepat, kakak. Tidak bisa kalau dihadapi oleh mental-mental yang selalu berada pada zona nyaman. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, kami berjejaring, yang kami saling terkoneksi satu sama lain. Ternyata menurut Rocky Gerung, anak rebahan itu bagus. Karena pada saat dia rebahan, jempolnya main. Nah, inilah yang kita harapkan. Makanya juga selalu saya bilang bahwa kerennya tahu di anak milenial, bahwa tidak keren anak milenial. Banyak juga anak milenial yang keren tapi tidak tahu memainkan jempolnya. Jadi kalau ditanya, milenial itu yang kayak bagaimana? Milenial itu yang mampu menggerakkan ibu jarinya, yang mampu menggerakkan jempolnya. Dia mengetik sesuatu yang bermanfaat. Dia membuat sesuatu, ide, menulis gagasan, narasi yang betul-betul dapat menggerakkan. Maka itulah milenial. Ada orang tua yang mungkin 40, 50, 60 tapi jempolnya main. Nah, milenial itu. Generasi adik-adik kita yang kemarin SMA lalu mau masuk kuliah, lalu datang masa pandemi, menurut saya mereka adalah generasi pilihan. Kalau boleh saya memilih, saya juga mau lahir di generasi corona. Karena kenapa? Tantangannya begitu besar. Lihat 5-10 tahun mereka yang kena generasi corona waktu mau masuk kuliah. Mungkin ada juga di sini, kakak. Pasti terasa itu perbedaannya. Kita tidak merasakan ospek, tidak merasakan yang namanya disuruh pengumpulan, tidak dirasakan hal-hal yang sifatnya dunia-dunia kampus yang selama ini mungkin mereka dipertontonkan oleh senior-senior. Tidak begitu dirasakan, mungkin ada beberapa tapi tidak begitu dirasakan. Nah, di sini yang saya melihat bahwa mereka akan mendapati hal yang luar biasa mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Keluaran Covid, keluaran alumni corona lah kira-kira begitu, kakak. Karena data indeks pembangunan pemuda, data terakhir 2019 belum diupdate ke 2020 dan 2021, Sulsel itu menempati urutan bawah, kakak. Urutan pertama itu daerah istimewa Yogyakarta untuk indeks pembangunan pemuda IPP. Koreksi kalau saya salah, Pak Ketua. Anda bisa cek, coba googling di Google, kakak. Sulsel itu menempati urutan ke bawah. Ada apa ini, kakak? Saya sebagai alumni beasiswa S2 Kemenpora merasa tersinggung. Kenapa kemudian anak muda Sulsel berada pada urutan terbawah? Padahal di sini DNA-nya kepemimpinan ada di Sulawesi Selatan. Beberapa tokoh-tokoh kita yang kemudian mewarnai proses leadership kepemimpinan di Indonesia hari ini, mereka pentolan Sulawesi Selatan, mereka pentolan KNPI, HMI dan organisasi-organisasi besar lainnya. Kenapa kemudian kecil atau kemudian berada pada urutan yang bawah? Ternyata saya cek adalah karena kita tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, kakak. Salah satunya, Najwa Shihab pernah bilang waktu dalam acara 1 dekade Mata Najwa bahwa Indonesia butuh anak muda. Dia mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi masalah yang paling berat untuk 10 tahun ke depan. Makanya waktu itu kami semua yang hadir, anak-anak muda dari berbagai macam provinsi dan latar belakang, kami diberikan buku oleh Najwa Shihab, buku pedoman bagi anak muda untuk 10 tahun yang akan datang, untuk merespon perubahan zaman. Salah satu poin utamanya selalu Mbak Najwa adalah bagaimana anak muda yang melek pada teknologi. Karena disitulah permainan, disitulah segala sesuatu dituangkan. Anda punya karya tapi Anda tidak punya core teknologi, minta maaf, nun wal kalami wa mayasturun.
Selesai Anda. Yang saya mau bilang adalah bukan anak muda di Makassar tidak berbuat apa-apa. Memang sekarang saya melihat ada sebuah pola gerakan yang mencoba mendesain anak-anak muda untuk tidak bersuara. Ada yang mencoba mendesain agar supaya kita ini diam. Kita semuanya kalang kabut. Tujuan kita sebagai manusia ingin apa sebenarnya, kakak? Kita hanya ingin sejahtera. Itulah kenapa di 2019 kita pilih wakil rakyat, biar kemudian kau yang ngurusi kita. Ada masalah, takut kan kecilaka. Kan kira-kira begitu, kakak. Iya tuh? Iya. Ini terbalik, kakak. Justru kita yang ngurusi pemerintah. Hari ini kan begitu, kakak. Kita yang cari, apalagi dicari celahnya pemerintah. Jadi nggak tahu mau bagaimana. Tapi ada memang pola gerakan yang mencoba mendesain kita supaya kita ini diam. Biar nih kakak Aiman dengan warna birunya KNP-nya bergerak. Biar Tommy saya juga dengan karyaku yang saya bikin di media sosial. Teman-teman yang dipergerakan di organisasi di BEM, biar Tommy dengan jalananmu. Biar Tommy dengan bakar banmu. Kita mempunyai gerakan yang sama. Kita ketemu di finish saja. Bendera kita satu, kakak, anak muda. Jangan sesama kita anak muda saling mencederai. Biar nih kita ketemu saja di finish, kita ketemu saja di ujung. Perjuangan kita adalah perjuangan anak muda. Kan seperti itu, kakak, yang kita harus lakukan. Makna karya itu sendiri tuh kayak bagaimana sebenarnya makna karya itu, kakak, kalau kita pahami. Nah, apakah teman-teman melihatnya berbeda? Ada orang mungkin melihat karya itu, yang banyak uangnya, berkarya. Ya kan? Yang punya tulisan opini, bagus tawa karyanya. Yang punya jabatan di organisasi, berkarya. Yang bikin konten, berkarya. Yang mana sebenarnya berkarya ini, kakak? Hari ini saya lihat rasa-rasanya mulai terbalik, kakak Jabal. Saya kakak Jabal sama-sama mungkin pelaku seni, kakak tahu, walaupun kakak Jabal lebih senior lah untuk persoalan kekaryaan. Saya melihat rasa-rasanya, kakak, orang yang banyak uangnya baru yang kemudian dianggap orang yang punya karya mungkin hari-hari ini, kakak. Anda tidak punya uang, Anda punya gagasan, bukan kau berkarya itu sembarang. Berapa nominal angka, berapa digit terakhir di saldo rekeningmu, itulah karya yang kau punya. Makanya saya adalah orang yang pertama yang akan pasti protes kalau segala sesuatunya dilihat dari nominal. Kira-kira seperti itu, kakak. Saya ini pelaku industri kreatif yang konsentrasi pada video, pada wilayah konten-konten. Yang saya lakukan adalah apa, kakak? Bagaimana karya saya yang menghasilkan nilai ekonomi. Rata-rata saya lihat kebanyakan anak muda memiliki hambatan dalam bergerak bukan karena persoalan pemerintah tidak dukung saja, tapi persoalan anak mudanya itu tidak saling support satu sama lain. Yang saya lihat begitu, kakak, ya, terutama di daerah-daerah. Ada satu naik, dicerita belakangi dulu. Ada satu naik, ditarik kakinya. Apa tong itu Rijal, gaya. Kira-kira begitu, kakak. Padahal yang bilang itu anak muda. Dia lupa benderanya, kakak. Bendera kita adalah sama-sama anak muda. Mungkin organisasi kita hijau, hitam, biru, kuning, dan berbagai macam yang lain. Tapi kita lupa bahwa kita lupa di situnya, kakak. Kita tidak rebah sifat tokon. Kita tidak sipakai nge, malilu sipakai nge, mainga pimu paja. Selama anak muda itu tidak mainga, maka jangan kau pernah berhenti, aja mu paja.